Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Silverulas, dan pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama membongkar belanjaan saya. Ini saya tadi baru pulang dari pasar teman-teman. Jadi setiap hari Sabtu itu adalah pasaran di desa saya ya. Jadi saya pergi ke pasar tradisional, dan teman-teman mau tahu apa aja yang saya belanja di pasar? Yuk ikutin terus video saya sampai habis ya. Nah ini teman-teman, ini adalah keranjang belanjaan saya dari pasar ya teman-teman, dan kita akan sama-sama membongkarnya teman-teman. Saya tadi membeli ini adalah kerupuk dari kerupuk ubi ya teman-teman. Ini nanti bisa digoreng dan bisa dijadikan cemilan di siang hari ya teman-teman ya. Oh ya, lupa mau bilang harganya. Ini kerupuk ubi ini 1 kilo harganya 25.000. Tapi ini tadi saya cuma beli 10.000 aja, jadi dapatnya 4 on teman-teman. Cukup lah ya untuk cemilan kita di siang hari. Selanjutnya saya membeli ini adalah daun seledri juga dengan daun bawangnya teman-teman. Saya beli tadi segini, murah banget teman-teman. Ini cuma 3.000 rupiah saja. Nah ini bisa dijadikan untuk bikin sup ayam atau cemilan bakwan, atau bisa juga dijadikan campuran soto atau nasi goreng teman-teman. Bisa dipakai untuk macam-macam kebutuhan masakan kita ya teman-teman. Nah selanjutnya saya juga membeli ini adalah mie yang biasanya dipakai untuk mie ayam teman-teman. Jadi saya beli jadi begini. Sebenarnya ini teman-teman bisa bikin sendiri sih ya, kalau ada alatnya teman-teman bisa bikin sendiri. Saya punya alatnya sih, cuma karena sudah lama jadi alatnya itu sudah mulai rusak, jadinya saya nggak bisa bikin mie sendiri. Nanti kapan-kapan saya beli alatnya lagi, dan saya akan berikan tutorial juga kepada teman-teman cara membuat mie basah seperti ini ya teman-teman. Tapi ini saya membelinya di pasar tadi, jadi segini ini harganya 10.000 rupiah saja teman-teman. Ini adalah dompet kesayangan saya teman-teman, dompet pasar. Ini dompet dengan motif khas dari Kalimantan ya teman-teman. Ini memang dompet dikirim dari saudara saya yang ada di Kalimantan Tengah. Dompet ini. Selanjutnya saya juga membeli ini nih, membeli kangkung. Nah kangkung ini nanti bisa saya potong-potong lalu saya simpan ke dalam kulkas. Ini harganya tadi 3.000 rupiah saja teman-teman. Selanjutnya ini saya membeli terong teman-teman. Terong yang saya beli ini adalah terong bulat yang modelnya seperti ini. Coba kita buka ya teman-teman. Nih modelnya seperti ini. Nah terong ini enak sekali teman-teman. Ini bisa dijadikan lalapan kalau kita sedang makan menggunakan ayam goreng atau ikan goreng dan sambalnya. Ini bisa dijadikan lalapan, bisa dimakan begini saja, mentahan begini, kita cuci lalu langsung kita makan. Bisa juga, atau bisa kita bikin tumis, atau bisa juga kita campurkan ke gulai ikan. Jadi seperti yang saya berikan tutorial cara membuat gulai
ikan ya teman-teman. Ini bisa dijadikan campuran juga. Jadi tadi saya belinya segini aja, ini Rp5.000. Nah, dan seperti biasa ini memang kesukaan saya banget teman-teman. Saya membeli ini. Ini namanya sawi pahit. Sengaja sih saya membeli yang bonggol-bonggolnya besar begini, karena bagian yang saya suka adalah bagian bonggolnya ini. Ini biasanya saya jadikan sayuran. Kalau saya sedang memasak gulai ikan, ini cukup saya rebus begitu saja, lalu saya makan dengan ayam goreng, ikan goreng beserta sambalnya. Nah, sayurannya ini teman-teman. Jadi ini adalah sayur wajib sih bagi saya jika pergi ke pasar, selalu membeli ini. Dan saya juga membeli kacang panjang 1 ikat. Sebenarnya tadi nggak niat sih saya beli kacang panjang ini, cuma karena perhitungan belanjaannya itu 3.000 gitu, 3.000-an harganya gitu. Terus kembaliannya saya beli kacang panjang saja, dan ini bisa saya masak nanti menjadi tumis kacang panjang. Bisa dicampur tempe, bisa dicampur tahu, ataupun bisa dicampur ikan teri teman-teman. Dan ini juga saya membeli tomat. Sebenarnya ini juga kembalian teman-teman. Jadi kembaliannya nggak ada Rp1.000 kata pedagangnya. Terus sama pedagangnya dikasih tomat 1 biji nih. Jadi 10 Rp1.000 saja teman-teman. Selanjutnya teman-teman, saya membeli ini seperti ini ya. Ini kacang kapri ya teman-teman, seperti ini. Tuh, ini biasanya saya jadikan campuran kalau saya membuat sup ayam, ataupun saya juga biasa membuat capcay, saya campur dengan ini teman-teman. Dan ini tadi saya belinya segini, ini 5.000 saja teman-teman. Cukup lah ya dijadikan untuk campuran masakan kita. Dan saya juga membeli ini teman-teman. Ini adalah cabai hijau, seperti ini bentuknya. Nah tuh, besar-besar cabai hijaunya. Saya ini tadi membelinya 1/4 aja, harganya 1/4-nya ini Rp8.000. Dan cabai hijau ini biasanya saya masak menjadi tumis cabai hijau, atau yang dalam bahasa Jawanya itu oseng-oseng lombok hijau teman-teman. Dan cabai hijau ini juga biasa saya masak dengan campuran teri, ataupun udang, ataupun tempe. Jadi tergantung nanti gimana seleranya mau dicampur pakai apa. Dan selanjutnya saya juga membeli ini. Ini adalah jajanan pasar teman-teman. Dan jajanan pasar ini yang saya beli adalah jajanan mendut, nogosari, dan juga donat seperti itu teman-teman. Ini tadi harganya 10.000 saja. Selanjutnya teman-teman, saya juga membeli ini buncis. Buncis ini nanti akan saya bersihkan, masuk ke dalam kulkas. Dan buncis ini awet sekali ya teman-teman, sayuran yang awet, makanya sengaja saya beli. Ini biasa saya memasak buncis ini, baik itu untuk campuran sop ayam maupun saya tumis dicampur tahu dan dikasih kecap gitu teman-teman. Ini si buncis ini. Harganya 1 kilonya
Rp12.000, tapi saya hanya membeli setengah kilo saja sudah cukup teman-teman. Biasanya juga segini mas saya masak 2 kali nih, sudah cukup untuk stok sayur selama 1 minggu. Saya juga membeli bawang putih karena stok bawang putih saya sudah habis teman-teman. Ini harga bawang putih tadi 1 kilonya 22.000, dan saya membeli ini setengah kilo saja sudah cukup teman-teman. Ini mungkin nanti sampai sebulan seperti ini dengan harga Rp11.000 saja. Dan yang berikutnya saya membeli ini teman-teman, si hijau yang mempesona. Nah, kalau di sini dibentuk seperti ini teman-teman, dikuncit kayak gitu daunnya. Ini adalah brokoli. Saya tadi membeli 1 kilo dengan harga Rp15.000. Dan brokoli ini biasa saya masak sebagai campuran sop ayam, ataupun saya membuat capcay, ataupun saya tumis, atau saya rebus saja teman-teman sebagai sayuran dalam saya memakan ikan beserta sambalnya. Biasanya ini saya rebus aja, lalu tinggal saya makan gitu aja teman-teman. Bentuknya hijau menyegarkan ya teman-teman. Sekilo saya dapat segini. Dan ini saya juga membeli ini wortel teman-teman. Jadi campurannya brokoli tadi. Wortel ini juga bisa kita jadikan masakan, kita campur dengan brokoli, kita bikin capcay, atau kita bikin sop ayam, atau kita bikin bakwan juga bisa ya teman-teman, atau bikin sayur bening untuk si kecil juga bisa teman-teman. Jadi saya belinya cuma sedikit saja, segini tadi, segini. Ini tadi harganya 4.000 saja teman-teman. Selanjutnya saya membeli ini adalah toge kedelai ya teman-teman. Nah, toge kedelai ini biasa saya masak sebagai campuran tumisan, entah itu nanti sawi pahit saya tumis campur ini, entah itu sawi manis, entah itu pucuk lumai, atau apapun juga biasanya saya berikan campuran ini. Ini tadi saya beli segini, murah banget teman-teman, segini 5.000 saja. Selain toge kedelai, saya juga membeli ini kecambah teman-teman, atau toge kacang hijau ya teman-teman. Ini juga bisa saya jadikan sebagai campuran di dalam sayur bening maupun campuran soto, atau kita bikin sayur urap teman-teman. Juga pakai campuran ini enak banget. Selanjutnya teman-teman, tak lupa saya selalu membeli cabai merah di pasar, dan ini tadi saya beli seperempat saja dengan harga Rp12.000 seperempatnya. Dan untuk lauk pauknya saya tadi membeli ini teman-teman. Ini adalah ayam kampung. Jadi kalau ayam kampung itu dijual tidak per kilo melainkan per ekor. Saya membeli ayam kampung ini tadi 1 ekor utuh teman-teman. Kalau ditimbang sih beratnya sekitar 8 on. Sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong, jadi nanti saya tinggal mencucinya lalu saya rebus ya teman-teman. Aduh, kepalanya diikutkan nih, padahal saya selalu pesan kepalanya nggak usah diikutin tuh. Dan yang terakhir yang saya beli teman-teman, ini adalah ikan nila.
Ikan nila juga di sini dijualnya sudah dalam kondisi dibersihkan, isi perutnya juga sudah dipotong-potong. Jadinya nanti kita sampai rumah tinggal mencucinya bersih, lalu mengolahnya menjadi masakan ya teman-teman. Nah, ini saya beli ikan nila ini dengan harga Rp30.000 saja teman-teman. Oke teman-teman, inilah tadi belanjaan mingguan yang saya beli setiap seminggu sekali, yaitu hari Sabtu. Jadi belanjaan yang saya beli pun bervariasi teman-teman, nggak sama terus ini terus gitu ya, tergantung stoknya apa yang sudah habis di rumah, itulah yang saya beli teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti atau ikut-ikut membongkar belanjaan pasar saya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk sayuran yang biasa saya beli, ini saya utamakan yang lauk pauknya dulu saya bereskan, jadi supaya jangan dia sampai terlambat kita membersihkan ya teman-teman. Seperti ini saya biasa membersihkan ayamnya, dan langsung saya masukkan ke dalam presto karena nanti akan saya rebus menggunakan presto.
Dan ini akan saya cuci lagi ya teman-teman, dicuci 2 kali supaya lebih bersih lagi. Nah teman-teman, ini ayamnya sudah saya cuci bersih ya. Ini nanti siap akan direbus teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan mencuci ini dulu. Saya cuci ikannya ini dulu supaya jangan terlambat ya teman-teman. Kita taruh di sini ikannya. Biasanya si kucing saya nih sudah mencium baunya kalau saya mau masak ikan seperti ini. Saya cari tempat dulu teman-teman. Maaf agak lama teman-teman, ini cari tempatnya. Saya udah menyiapkan tempat untuk menaruh ikan yang sudah saya cuci bersih. Mencuci bersih seperti ini ya teman-teman. Ini bagian perutnya yang berwarna hitam ini kita gosok-gosok sampai dia berwarna putih. Juga kita bersihkan darah-darahnya. Seperti ini teman-teman. Ini bagian insangnya pun kita ambil, kita tarik, kita buang insangnya ya teman-teman. Tuh. Ini tadi saya beli 1 kilo sekitar 3 ekor saja teman-teman. Ini ukuran yang besar ini tadi. Nah ini kepala yang ketiga, kita juga buang insangnya. Ini kan bagian sini hitam-hitam ya teman-teman, kita gosok sampai dia putih. Kalau sedang mencuci ayam maupun ikan memang boros air ya teman-teman. Jadi
supaya dia bersih gitu saya gunakan air mengalir. Sama seperti ayam tadi ya teman-teman, kita cucinya 2 kali. Ini nanti ikannya akan saya goreng, jadi nanti sekalian dikasih garam juga perasan air jeruk nipisnya ya teman-teman. Setelah saya selesai mencuci ayam kampung dan juga ikan nilanya, saya cuci tangan saya. Dan kegiatan mencuci lauknya sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita akan melanjutkan untuk menyimpan belanjaan lain ke dalam tempat-tempatnya.
Dan seperti biasanya ya teman-teman, ini saya sudah menyiapkan jeruk nipis. Ini kita akan peras ke atas ikan ini. Tujuannya supaya mengurangi bau amis dari si ikan ini teman-teman. Seger banget nih jeruk nipisnya teman-teman, ukurannya besar-besar, airnya pun banyak. Dan ininya seperti biasanya akan saya taruh di sabun cucian piring saya. Kalau untuk cuci piring nanti jadi keset teman-teman. Lalu diberi garam halus secukupnya, supaya ada rasa asinnya ya teman-teman. Terus dikocok seperti ini. Urusan ikan sudah selesai, ini kita biarkan. Selanjutnya ini ayam yang tadi teman-teman, ini akan saya rebus begitu saja. Dan di sini akan saya beri tambahan serai yang sudah kita geprek. Lalu daun salam. Dan akan juga saya beri lengkuas teman-teman. Lengkuasnya juga cukup digeprek saja ya teman-teman. Ini seperti ini kita taruhkan. Juga kita beri sedikit garam supaya ada rasa asinnya, sedikit saja. Lalu kita akan beri air. Kita beri airnya jangan banyak-banyak teman-teman, sedikit saja. Kira-kira cukup untuk merebus daging ayam ini. Nah, segitu saja teman-teman. Lalu kita akan tutup prestonya. Cara nutup presto bisa ya teman-teman, seperti ini. Bagian yang ada panahnya ini lurus dengan gagangnya, lalu kita tarik ke arah kiri. Ini yang paling penting nih teman-teman, adalah pemasangan katup. Nah, oke, ikan nila sudah kita bersihkan dan sudah kita marinasi. Selanjutnya ayam juga sudah kita siapkan di dalam presto. Saatnya kita untuk memasak ayam ini di atas kompor. Dan sambil menunggu ayam yang kita rebus ini matang, kita akan membereskan belanjaan kita ya teman-teman. Kita nyalakan kompornya dengan api yang besar. Lalu kita akan menunggu ayam ini matang. Sementara menunggu kita akan bereskan belanjaan lain teman-teman. Dan belanjaan pertama yang akan saya bereskan adalah cabai merah teman-teman. Ini cabai merah, dan ini sudah saya siapkan wadah seperti ini ya. Lalu saya beri tisu, tujuannya supaya nanti cabainya lebih awet teman-teman. Dan untuk penyimpanan ini tidak kita cuci dulu ya teman-teman, tapi langsung aja kita pretelin seperti ini.
kita pretelin, kita buang gagangnya. Lalu kita susun yang rapi di sini. Ini saya beli cabai sebanyak 1/4 kilogram. Ini biasanya nanti cukup sampai seminggu teman-teman, karena saya termasuk golongan yang jarang bikin sambal atau kurang suka pedas. Jadinya segini aja udah cukup. Dan atasnya pun akan saya tutup menggunakan tisu, lalu ditutup. Cabai merah sudah dalam kemasannya. Selanjutnya saya akan menyimpan cabai hijaunya. Demikian juga dengan cabai merah tadi, cabai hijau juga saya sudah siapkan tisu di bawahnya. Ini sulit kalau masih ada di dalam kantongnya, teman-teman. Saya tumpahkan aja ke sini ya. Dan kita buang tangkainya lagi. Kita susun dengan rapi di situ. Ini cabenya besar-besar ya teman-teman, seperti cabai teropong.
Kita tutup lagi atasnya. Lalu kita tutup. Cabai hijau sudah siap kita simpan. Untuk penyimpanan toge, saya sudah menyiapkan alat yang ukurannya pas. Nah tuh teman-teman, ayam yang kita rebus menggunakan presto tadi udah mateng ya teman-teman. Nah, jadi kompornya saya matikan dulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan 2 tempat. Ini untuk menyimpan toge. Tadi toge kedelai dan toge kacang hijau teman-teman. Mudah-mudahan tempatnya ini cukup untuk menyimpan toge kedelai dan toge kacang hijau tadi ya teman-teman. Dan untuk toge ini kita langsung aja masukkan. Itu kita masukkan ke situ, itu toge kedelainya ya teman-teman. Dimasukin semua. Ternyata muat teman-teman. Dan toge kedelai siap kita simpan. Selanjutnya untuk wadah yang ini saya akan menyimpan toge kacang hijau. Itu kita masukkan teman-teman. Lalu kita tutup. Dan toge kacang hijau ini sudah siap untuk kita simpan. Dan selanjutnya saya sudah menyiapkan wadah. Ini rencana akan saya pakai untuk menyimpan brokoli tadi ya teman-teman. Semoga aja tempatnya ini cukup untuk menyimpan 1 kg brokoli. Dan brokolinya sudah saya potong, saya pisahkan dari daunnya. Lalu saya susun dengan rapi di situ teman-teman. Dan ternyata cukup teman-teman. Ini tinggal kita tutup. Lalu brokoli sudah siap untuk kita simpan. Selanjutnya saya akan membersihkan kacang kapri ini. Saya siapkan wadahnya dulu ya teman-teman. Nah, saya pikir wadah ini cukup untuk menyimpan kacang kapri ini teman-teman. Dan kita bersihkan bagian ujung-ujungnya, kita buang bagian apanya itu teman ya, pinggiran dari kacangnya itu ya teman-teman. Lalu kita simpan di situ. Saya pakai pisau ya teman-teman supaya lebih mudah lagi saya untuk membersihkan kacang kapri ini.
kacang kapinya sudah selesai saya bersihkan semuanya ya teman-teman. Lalu wadahnya akan saya tutup dan kacang kapinya ini siap untuk disimpan.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video dari dapur Silverulas ini sampai habis selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Mulai dari bongkar belanjaan pasar, mencuci lauk pauk, hingga membersihkan sayur mayur yang dibeli sama Silverulas tadi ke dalam tempatnya dan nantinya akan disimpan di kulkas. Teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk terus menyaksikan video-video dari dapur Silverulas yang spesial menyajikan masakan-masakan sederhana yang bisa kita olah untuk menu sehari-hari kita teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video dapur Silverulas ini sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum, supaya channel dapur Silverulas cepat berkembang ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video dapur Silverulas selanjutnya. Dadah.